Pemerintah melarang sholat Idul Fitri di lapangan. Pemerintah menyarankan sholat Idul Fitri untuk dilakukan di rumah saja, mengingat saat ini masa pandemi virus corona. Bagaimana sebaiknya umat Islam menyikapi hal tersebut dan bagaimana panduan pelaksanaan sholat Id? Kita akan membahasnya. Saat ini sudah bergabung bersama kami Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Pak Ustadz, ini banyak masyarakat yang bertanya Pak Ustadz, jika memang sholat Idul Fitri diharuskan dilakukan di rumah, bagaimana dengan pahalanya Pak Ustadz? Apakah sama dengan sholat Idul Fitri jika dilakukan di masjid Pak Ustadz? Oke, terima kasih. Yang pertama, pemirsa yang saya hormati, beribadah jangan seperti pedagang yang untung rugi. Apa yang saya dapat? Kalau saya sholat Idul Fitri, apa yang saya dapat? Kalau saya di masjid, apa yang saya dapat? Kalau saya di rumah, apa yang saya dapat? Itu pedagang. Ya, jadi beribadahlah dengan komitmen inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku, seserahkan segalanya kepada Allah. Apa hasilnya? Saya serahkan kepada Allah. Saya sholat di masjid, apa pahalanya? Allah punya urusan. Saya sholat di rumah, apa pahalanya? Allah punya urusan. Kalau Anda hitung-hitung, itu namanya tidak ikhlas. Ya, maka ini yang pertama, beribadah jangan hitung untung rugi. Beribadahlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terlalu populer di antara kita, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat kita. Biar di lapangan kalau dia cuma datang selfie-selfie, ya dia dapat pahala selfie. Ya, biar dia ke lapangan kalau cuma dapat memamerkan baju barunya sementara Ramadan tidak pernah ibadah, dia cuma dapat pahala popularitas, tidak akan mendapat pahala di sisi Allah. Nah, sholat di rumah bisa jadi lebih mulia daripada sholat di masjid atau lapangan ketika kita sholat di rumah karena memelihara kemaslahatan, karena menghindarkan wabah, karena kita tahu, kita takut kalau kita ke masjid justru kita menularkan wabah kepada orang yang ada di rumah kita. Nah, karena ini pemerintah menganjurkan untuk sholat di masjid, maka tidak menganjurkan untuk agar tidak sholat di masjid, maka tidak ada salahnya, tidak ada larangan kita sholat Idul Fitri di rumah. Cuma karena ini baru terjadi sepanjang Republik Indonesia, baru terjadi sepanjang umur kita, tentu ada kegalauan, ada kegamangan, ada kebingungan. Disinilah mestinya negara hadir menghadapi kebingungan ini. Mestinya Kementerian Agama hadir memberikan pedoman tata cara sholat, ya, di samping menganjurkan untuk tidak sholat di masjid, semestinya negara hadir. Ini loh caranya kalau Anda mau sholat di masjid. Ini loh tata caranya, ini loh hukumnya. Ini kan tidak memberi solusi, dikasih larangan saja tapi tidak diberikan solusi. Ya, tentu kita juga ada sakit hati, agak stres sebab kita dilarang ke masjid sementara mal-mal ramai, pasar-pasar ramai. Ya, jadi saya dibully. Ustadz, ini soal masjid aja terus diurusin. Kenapa tidak pernah bicara soal pasar? Kenapa tidak pernah urusin soal mal yang ramai? Nah, kita jadi bingung. Ini poin pertama. Ya, poin kedua, tata cara sholat di rumah saja tidak ada perbedaan mendasar dengan sholat di masjid atau lapangan. Ya, tidak ada perbedaan. Nah, karena kita sholat di rumah saja boleh berjamaah. Ya, boleh sendiri. Misalnya nih, adik-adik kos tidak sempat pulang kampung, selain karena mentaati perintah untuk tidak mudik, juga karena tidak ada sewa kapal, maka dia tinggal di rumahnya. Mau ke masjid tidak boleh, mau ke lapangan tidak boleh. Tapi kita mau ambil pahala sholat Idul Fitri, maka silakan sholat Idul Fitri di rumah sendiri. Boleh. Baik. Nah, kalau kita ada banyak, boleh berjamaah. Misal suaminya, ada istri, ada anak 4, ada sopir, ada pembantu, silakan berjamaah di rumah. Tapi Ustadz tidak ada yang pandai baca khutbah, boleh tidak berkhutbah. Ya. Nah, kalau ada yang tahu khutbah, boleh baca buku. Misalnya ada di situ sarjana, orang cerdik, orang pandai, dia bacalah itu khutbah, boleh. Baik. Nah, jadi tidak usah cemas. Tata caranya, nah, apa perlu saya praktekkan tata caranya, Mas? Pak Ustadz, bagaimana dengan pembagian perannya Pak Ustadz? Jika yang satu bertindak sebagai khotib, yang satu sebagai imam, bagaimana jika
cuma sendiri atau cuma berdua, pembagian perannya seperti apa Ustadz? Ya kalau sendiri kan tidak ada pembagian, namanya juga sendiri, ya ambil semua lah kalau sendiri. Tapi kan kalau sendiri tidak perlu ada khotbah. Khotbah itu kan nasihat. Saya kan nasihatin siapa? Oh khotbah saya nasihatin diri sendiri. Ya baca buku aja kalau untuk diri sendiri. Nah kalau mau khotbah itu minimal 4 orang. Ya ada juga ulama mengatakan 2 orang pun boleh. Ini termasuk ikhtilaf, jadi tidak usah dipersoalkan, ya. Jadi kalau misalnya berempat, satu jadi khatib, siapa jadi khatib? Yang paling cerdas di situ soal agama. Kemudian siapa jadi imam? Yang paling fasih bacaannya, yang paling banyak hafalan-hafalannya. Kemudian siapa yang jadi makmum? Inilah yang 2 sisanya. Nah itu pembagiannya. Bagaimana kalau semua perempuan di dalam Ustaz? Boleh berjamaah? Boleh. Siapa jadi imam? Cari perempuan yang bagus, yang dianggap dewasa, akhlaknya baik, bacaannya baik. Itulah yang jadi imam. Di mana posisinya? Dia tidak di depan seperti ketika berjamaah laki-laki. Tapi di mana posisi imam? Dia berada di saf pertama, di tengah-tengah. Apakah dijaharkan suaranya ketika baca Fatihah? Terbit. Kalau diyakini bahwa di ruangan itu tidak ada sama sekali laki-laki, maka boleh dia keraskan suaranya. Tapi kalau diyakini nanti didengar suara laki-laki, disirkan saja, tidak usah dikeraskan. Baik. Oke. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas pencerahannya. Kita harapkan bersama bahwa ibadah di rumah juga tidak mengurangi nilai ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ustadz Dasat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.